Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 8 Praja Muda Karana, subtema 2 Aku Anak Mandiri. Ini materi pembelajaran 6 ada di halaman 102 sampai dengan 110. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 6, ayo membaca. Perhatikan gambar berikut ini. Tampak pada gambar Udin dan teman-teman sedang berkemah. Udin pemimpin kelompok Barung Biru. Udin memimpin teman-temannya mendirikan tenda untuk berkemah. Udin membagi tugas kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas dilakukan secara adil dan merata. Udin membagi tugas sesuai dengan keterampilan anggota kelompok. Semua anggota kelompok mengerjakan dengan senang dan gembira. Semua anggota mengerjakan pekerjaan secara mandiri. Udin membagi tugas secara adil kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anggota. Udin sudah melaksanakan pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima berupa padi dan kapas. Ayo berlatih anak-anak. Perhatikan perilaku sehari-hari berikut. Tarik garis untuk menghubungkan dengan lambang sila Pancasila yang sesuai. Baik, Ibu mulai dari perilaku yang pertama anak-anak. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Ini sesuai dengan sila pertama Pancasila yang berlambang bintang. Perilaku yang kedua, mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ini berarti bermusyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan sila keempat Pancasila dengan lambang kepala banteng. Selanjutnya, mengerjakan tugas kelompok. Ini berarti bekerja sama sesuai dengan sila ketiga Pancasila dengan lambang pohon beringin. Perilaku yang keempat, bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Berarti ini bersikap adil sesuai dengan sila kelima Pancasila dengan lambang padi dan kapas. Selanjutnya, perilaku yang kelima, membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Ini sesuai dengan sila kedua Pancasila dengan lambang rantai. Apakah kamu sudah bersikap adil pada temanmu? Iya, aku sudah berusaha bersikap adil kepada temanku. Berikan contoh sikap yang menunjukkan kamu adil terhadap teman-temanmu. Baik, Ibu memberi contoh. Aku membagi tugas piket kelas sesuai dengan kemampuan teman-temanku. Anggota pramuka yang sudah berlatih diberikan tanda kecakapan khusus. Hal itu termasuk salah satu sikap adil. Ayo berlatih anak-anak, perhatikan gambar berikut. Baik, kita perhatikan gambarnya anak-anak. Ada seorang anak laki-laki. Ini Ibu beri contoh, misalkan ini adalah Beni yang sedang memasak saat berkemah. Beri tanda centang pada tanda pramuka yang dapat kamu temukan pada gambar sebelumnya. Di sini yang kita temukan adalah gambar pada tutup kepala. Gambar yang pertama ini anak-anak, jadi yang kita centang yang di sini. Ibu lanjutkan, beri tanda centang pada tanda kecakapan khusus yang bisa diterima oleh anggota pramuka pada gambar sebelumnya. Karena dia pandai memasak, maka tanda kecakapan khusus yang bisa diterima. Yang ini anak-anak gambarnya. Buatlah cerita singkat berdasarkan gambar tersebut. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Pada hari Sabtu yang lalu, kelas Beni berlatih pramuka. Mereka berlatih mendirikan tenda dan memasak. Beni mendapat bagian tugas memasak. Teman-teman Beni tahu kalau dia bisa memasak. Beni suka membantu ibunya memasak di rumah. Beni juga sudah mendapat tanda kecakapan khusus memasak.
Saat mendapat tugas memasak, hasil masakan Benny lezat. Teman-teman Benny sangat menyukai dan memuji masakan Benny. Ada syarat kecakapan umum wajib yang harus dipenuhi anggota pramuka. Syarat tersebut tercantum dalam sebuah buku. Buku itu disebut buku syarat kecakapan khusus. Buku syarat kecakapan khusus disingkat buku SKU. Isi kecakapan pada SKU kelompok siaga dan kelompok lainnya berbeda. Perhatikan buku SKU berikut ini. Apakah buku SKU tersebut berbentuk persegi atau persegi panjang? Mengapa? Jelaskan. Baik, kita cermati ini gambar bukunya anak-anak. Jelas ini berbentuk bangun datar persegi panjang. Di sini mempunyai 4 sisi. Sisi yang berhadapan di sini ini berhadapan sebelah kiri dengan kanan. Ini sejajar dan sama panjang. Sisi yang atas dengan yang bawah di sini sejajar juga sama panjang. Dan keempat sudutnya di sini merupakan sudut siku-siku. Jawabannya, buku SKU tersebut berbentuk persegi panjang karena mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang dan 4 sudut siku-siku. 2 pasang, kalau sepatu pasang, 2 pasang. Ayo berlatih anak-anak. Siti memiliki beberapa tanda pengenal seperti berikut. Baik, kita cermati. Di sini ada tanda jabatan pemimpin barung utama yang berbentuk persegi panjang. Ada tanda pemimpin barung juga berbentuk persegi panjang. Ada tanda wakil pemimpin barung juga berbentuk persegi panjang. Selanjutnya ada tanda barung berbentuk segitiga anak-anak dan tanda pandu dunia berbentuk persegi. Tanda jabatan berbentuk persegi panjang. Tanda barung berbentuk segitiga. Tanda pandu sedunia berbentuk persegi. Apakah kamu tahu perbedaan ketiga bentuk tersebut? Tuliskan perbedaan pada tabel berikut. Baik, ini ciri-cirinya. Banyak sisi pada segitiga sama sisi ada 3. Bangun persegi sisinya ada 4 dan bangun persegi panjang sisinya ada 4. Sedangkan banyak titik sudut untuk segitiga sama sisi ada 3. Bangun persegi mempunyai 4 titik sudut dan bangun persegi panjang mempunyai 4 titik sudut. Ukuran sisi yang dimiliki: segitiga sama sisi ketika sisinya sama panjang, bangun persegi keempat sisinya sama panjang, dan pada bangun persegi panjang, sisi yang berhadapan sama panjang. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Perhatikan bangun-bangun di bawah ini. Jawablah pertanyaan dengan cara memberi warna pada jawaban yang tepat. Yang pertama, bangun manakah yang memiliki 4 sisi dan panjang semua sisinya sama? Ini adalah ciri bangun persegi anak-anak. Ini ada 2 bangun yang ibu beri warna hijau dan ibu beri warna ungu di sini. Ini merupakan bangun persegi. Pertanyaan kedua, bangun manakah yang memiliki 3 sisi? Yang memiliki 3 sisi berarti ini bangun segitiga anak-anak. Ini ibu beri warna merah di sini. Ini segitiga siku-siku dan juga di sini segitiga sama sisi ibu beri warna biru. Buatlah gambar seperti petunjuk berikut. Soal nomor 3, bangun datar memiliki 4 sisi. Kedua sisi yang berhadapan sama panjang, memiliki 4 titik sudut. Semua sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Ini adalah ciri dari bangun persegi panjang anak-anak. Kita buat bangun persegi panjang. Bu beri contoh. Ini mempunyai 4 sisi. Sisi yang berhadapan, bawah dengan atas, kiri dan kanan di sini sama panjang, memiliki 4 titik sudut, 1, 2, 3, 4, dan semua sudutnya merupakan sudut siku-siku. Ini adalah bangun persegi panjang anak-anak. Lanjut ke soal keempat anak-anak, bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut.
Berarti ini merupakan bangun segitiga. Ibu memberi contoh, ini adalah bangun segitiga sembarang. Mempunyai 3 sisi. Ini sisi ke-1, ini sisi kedua, ini sisi ketiga. Selanjutnya mempunyai 3 titik sudut. 1, 2, 3. Ini adalah bangun segitiga. Soal kelima, bangun datar memiliki 4 sisi. Semua sisi berukuran sama, memiliki 4 titik sudut. Semua sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Ini adalah ciri dari bangun persegi, anak-anak. Ini mempunyai 4 sisi. Keempat sisinya di sini berukuran sama panjang. Selanjutnya 4 titik sudut, 1, 2, 3, 4. Dan keempat sudutnya di sini merupakan sudut siku-siku. Ini adalah bangun persegi, anak-anak. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.